Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan salah satu materi dari ekonomi internasional, yaitu sistem pembayaran, nilai tukar, dan pasar keuangan internasional. Sebelum kami menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Elsa Muntiana Mary, kemudian Faras Rafi'i, Karunia Dwi, Rosyida Rahmaniah, dan Clara Claudia. Masuk ke materi yang pertama, apa sih sistem pembayaran perdagangan internasional? Pembayaran internasional merupakan pembagian transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, berdasarkan kesepakatan yang dirundingkan sebelumnya. Dalam kontrak bisnis internasional, keamanan dalam pembayaran sangat penting. Untuk menjamin keamanan dan kemudahan dalam pelaksanaan perdagangan internasional, dibuatlah cara-cara pembayaran. Yang pertama, advance payment. Advance payment merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft pada saat barang dikirim eksportir atau sebelumnya. Selanjutnya, letter of credit. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas perintah importir di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar vessel yang ditarik oleh importir. Kemudian ada open account. Open account merupakan kebalikan dari advance payment. Pembayaran open account yang mana barang yang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan cara pembayaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu collection. Apa itu collection? Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Jadi ketika kita membeli barang di luar sana, itu kita menggunakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap barang yang sudah dibeli. Yang kedua yaitu konsinyasi. Konsinyasi itu merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Melalui konsinyasi, penjual yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Jadi konsinyasi ini penjual mengirimkan barang terlebih dahulu, terus tuh yang pembeli mengirimkan uang dengan cara membuka akun. Terus tuh yang ketiga ada commercial bills of exchange. Apa itu? Umumnya ini disebut sebagai draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang, yang biasanya disebut dengan trade draft. Jenis draft terdiri dari clean draft dan documentary draft. Jadi di commercial bills of exchange ini kita membeli barang dan juga untuk membayarnya itu sesuai kesepakatan sebelumnya. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai tukar. Nilai tukar mengacu pada daya beli mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem nilai tukar dan fluktuasi nilai tukar. Yang pertama, sistem nilai tukar. Apa itu sistem nilai tukar? Sistem nilai tukar adalah kerangka kebijakan yang diadopsi oleh suatu negara untuk mengelola nilai tukar mata uangnya. Dua jenis utama dari sistem nilai tukar adalah nilai tukar tetap dan nilai tukar bebas, yang dimana masing-masing tersebut memiliki variannya tersendiri. Yang kedua yaitu fluktuasi nilai. Apa sih fluktuasi nilai mata uang itu? Pada dasarnya fluktuasi nilai mata uang adalah naik turunnya harga suatu mata uang dibanding mata uang yang lainnya. Perubahan harga tersebut disebabkan oleh permintaan dan penawaran di pasar untuk mata uang tersebut dibanding mata uang lainnya. Jika teman-teman semua pernah mendengar berita mengenai
nilai mata uang rupiah yang berfluktuasi terhadap dolar Amerika Serikat, maka itu berarti harga sedang bergerak, bisa naik maupun turun akibat terjadinya transaksi yang melibatkan kedua mata uang tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Ada faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai tukar. Yang pertama, laju inflasi relatif. Yang kedua, tingkat pendapatan relatif. Laju pertumbuhan pendapatan terhadap harga-harga luar negeri merupakan faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar valuta asing. Kurs mata uang asing akan melemah ketika laju pertumbuhan pendapatan domestik membaik. Yang ketiga, suku bunga relatif. Arus modal internasional dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga suatu negara. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga akan memancing masuknya modal asing. Yang keempat, ada kontrol pemerintahan. Dan yang terakhir, ekspektasi. Nah, selanjutnya kita masuk sistem-sistem nilai tukar dan kebijakan kurs. Sistem nilai tukar yang ditentukan pemerintah ada beberapa jenis. Yang pertama, sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap merupakan nilai tukar yang ditahan secara tahap oleh pemerintah. Jika nilai tukar berubah terlalu cepat, maka pemerintah akan mengintervensi untuk memelihara dalam batas-batas yang dikehendaki. Yang kedua, ada sistem kurs bebas. Sistem kurs bebas ini merupakan sistem nilai tukar yang ditentukan oleh tekanan pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Yang terakhir, ada sistem kurs mengambang terkendali. Sistem kurs ini merupakan sistem nilai tukar yang terletak antara sistem kurs bebas dan kurs tetap, tetapi mempunyai kesamaan dengan sistem kurs tetap, yaitu pemerintah bisa melakukan intervensi untuk menjaga supaya nilai mata uang tidak berubah terlalu banyak dan tetap dalam arah tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan kurs. Ada beberapa kebijakan kurs. Yang pertama, devaluasi. Yang kedua, revaluasi. Dan yang ketiga, pengawasan kurs. Pertama, ada devaluasi. Devaluasi ini merupakan kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kedua, ada revaluasi. Revaluasi merupakan kebijakan pemerintah menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kebijakan terakhir adalah pengawasan kurs. Pengawasan kurs yang dimaksud di sini adalah cara mengawasi pergerakan kurs valuta asing terhadap rupiah. Ikut campur menekan harga valuta asing terhadap rupiah, maka pemerintah dapat mengambil keputusan menyelamatkan rupiah terhadap mata uang asing tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roshida Rahmania. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan pasar keuangan internasional? Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang dimana subjeknya ialah antar negara yang saling bersangkutan. Adapun salah satu cara untuk memperdagangkan produknya ialah dengan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ialah pasar keuangan dikelompokkan sebagai pasar internal dan pasar eksternal. Adapun faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi pasar keuangan. Yang pertama ialah deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pada pusat keuangan utama. Yang kedua, kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, pelaksanaan pesanan, dan analisis peluang keuangan. Dan yang ketiga ialah peningkatan institusionalisasi pasar keuangan. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar keuangan internasional, di mana ada 5 jenis. Yang pertama, pasar geocurrency, memudahkan transfer dana internasional, khususnya yang berjangka waktu pendek.
Yang kedua, pasar modal internasional, di mana pasar ini melayani transfer dana jangka panjang dalam wujud investment equity atau disebut investasi equity. Yang ketiga, pasar eurokredit, di mana pasar eurokredit melayani unit ekonomi yang kekurangan dana, terutama dalam kredit jangka menengah. Yang keempat, ada pasar eurobond. Pasar eurobond memudahkan transfer dana jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada kekurangan dana. Yang terakhir, ada pasar currency swap, future, option, dan forward, di mana transfer dana internasional dalam pasar seringkali menempatkan para pelaku ekonomi dalam kondisi mudah menderita resiko falas maupun risiko suku bunga. Adapun kesimpulan pada materi hari ini yaitu dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional, lebih dikenal dengan aktivitas ekspor-impor, selalu ada metode pembayaran guna mempelajari proses perdagangan tersebut. Beberapa metode pembayaran dalam perdagangan internasional dan yang umum digunakan seperti advance payment, open account, letter of credit, consignation, collection, commercial bill of exchange. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.